Hukum di Indonesia seperti dipermainkan, ada hal yang tidak masuk akal di sini. Hal sepele diberatkan, hal besar diremehkan. Mungkin manusia Indonesia pintar, tapi tidak berakhlak. Mereka lebih puas melihat nenek rentan mengidap di penjara daripada merelakan buah kakao seharga Rp2.000 yang mungkin telah dikembalikan hilang. Mungkin maksudnya supaya jerah dan tidak ditiru oleh orang lain. Namun, tindakannya melebihi hal yang wajar. Semoga suatu saat kisah tentang hukum di Indonesia yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas hanya menjadi dongeng tidur anak. Negeriku yang terpandang dengan kekayaan sumber daya, di balik rupanya 1001 aturan yang ditegapkan demi tercapainya silah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terpatri bukanlah keadilan yang merata, namun seolah tangisan menjerit dan jiwa merajalela mencari dinamika keadilan ini. Haruskah begini? Yang di atas terus tertawa dan yang di bawah terus terisak, sebab kehidupan bukan tentang hari ini dan esok, namun ada hari lusa yang menanti dan hari esok yang menyongsong. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa menggunakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen. Kondisi hukum Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik dibandingkan dengan pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesedaran hukum, kualitas hukum, dan ketidakjelasan hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya berbagai penerapan aturan hukum. Istilah hukum yang runcing ke bawah dan tumpul ke atas merupakan suatu istilah yang sudah biasa dan bahkan sudah menjadi suatu hal yang lumrah untuk kita dengarkan di negeri kita tercinta ini. Hal ini menggambarkan bahwa penegakan hukum di Indonesia mengalami ketimpangan dalam penegakannya antara kelas atas dengan masyarakat kelas bawah. Sehingga disebutlah istilah ini dengan hukum runcing ke bawah dan bersifat tumpul ke atas. Teman-teman semua tahu tidak apa maksud dari istilah ini. Jadi yang dimaksud dengan istilah hukum runcing ke bawah dan tumpul ke atas ialah penegakan hukum di Indonesia, praktik penegakan hukum di Indonesia mengalami ketimpangan dalam penegakannya antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Penegakan hukum di Indonesia itu lebih tajam dalam menegakkan hukum kepada masyarakat kelas bawah daripada kasus yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas. Bisa kita lihat sendiri kasusnya, banyak sekali kasus yang terjadi di negara Indonesia ini, di mana banyak para tikus berdasi yang notabene-nya merupakan pejabat dengan ekonomi kelas atas yang dihukum atau diberikan sanksi sangat tidak sesuai dengan tindakan yang sudah dilakukannya. Yang tentunya hal ini sangat berbeda dengan penegakan hukum terhadap masyarakat kelas bawah, di mana penegakan hukum di Indonesia terhadap masyarakat kelas bawah sangatlah tidak adil, di mana masalah kecil yang dilakukan masyarakat kelas bawah bisa menjadi suatu kasus yang besar di negeri kita ini, yang seharusnya masalah tersebut bisa ditempuh dengan cara perdamaian. Selain itu, penegakan hukum terhadap masyarakat kelas bawah juga semakin dipersulit dan sangatlah tidak logis. Hal ini tentu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan ekonomi kelas atas, di mana bisa kita lihat di Indonesia banyak para tikus berdasi yang dengan santainya berkeliaran kemana-mana sesuka mereka tanpa memiliki rasa bersalah sedikit pun. Padahal tindakan yang mereka lakukan sangatlah tidak terpuji. Mereka sudah berani mengkhianati rakyat dengan melakukan tindakan korupsi, dengan menghabiskan uang negara yang pada dasarnya berasal dari rakyat juga untuk kepentingan pribadi mereka, tanpa memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini seolah membuat rakyat menjerit, seolah mencari di mana keadilan negeriku. Dalam bukti empiris dapat kita lihat pada kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Qoyziah, yang dipenjara dalam kurun waktu 4 tahun dan didenda 200 juta rupiah karena melakukan suapan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar untuk memenangkan gugatan yang diajukan oleh pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Kita bandingkan dengan kasus seorang nenek yang mencuri singkong
karena kelaparan dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Tidak adil, bukan? Seorang pejabat publik, seorang public figure, mengkorupsi dana besar-besaran, miliaran rupiah dan hanya dipenjara 4 tahun. Sedangkan seorang lansia yang kelaparan dan dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, dijatuhi hukuman 2,5 tahun karena mencuri singkong. Mengapa? Bukankah sudah dijelaskan dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, penjaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang sama. Bukankah ketika ini diterapkan, maka proses penyelesaian hukum akan berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa memihak kaum-kaum berdasi atau orang-orang kaya. Tapi faktanya adalah ketika gugatan kaum-kaum atas terhadap kaum-kaum bawah dilakukan, maka itu akan menimbulkan reaksi yang luar biasa. Namun tidak sebaliknya. Mengapa? Karena kaum-kaum atas ini memiliki akses pada keadilan, sedangkan kaum bawah tidak. Fenomena ketidakadilan hukum di Indonesia ini akan terus terjadi. Pemprotesan terhadap aparat penegakan hukum di berbagai negeri menunjukkan bahwa keadilan penegakan hukum di Indonesia sudah tidak baik-baik saja. Praktik penegakan hukum yang berlangsung meskipun secara formal telah mendapatkan legitimasi hukum, namun legitimasi moral dan sosial sangat lemah. Ada diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang dan yang tak memiliki uang. Antara mereka ada yang berkuasa dan yang tak punya kekuasaan. Keadilan bagi semua hanyalah kamuflase saja. Namun, realita hukum terasa justru dibuat untuk menghancurkan masyarakat miskin dan menyanjung kaum elit. Penegakan hukum lebih banyak mengakibatkan realitas yang terjadi di masyarakat ketika menegakkan undang-undang atau peraturan. Akibatnya, penegakan hukum hanya menjadi corong dari aturan. Hal ini tidak lain adalah dampak dari sistem pendidikan hukum yang lebih mengedepankan positivisme. Penegakan hukum seperti memakai kacamata kuda yang sama sekali mengesampingkan fakta sosial. Inilah cara berhukum. Para penegak hukum seolah seperti tanpa nurani dan akal sehat, namun memiliki jiwa yang besar dan mempertahankan harkat keadilan dan penegakan hukum negeri ini.